Kenapa menabung bisa bikin miskin? Kamu menabung tiap bulan, mencoba disiplin, menahan belanja, bahkan rela hidup hemat. Tapi setelah bertahun-tahun, kok uangmu gitu-gitu aja? Bahkan terasa makin berat. Kenapa? Bukankah dari kecil kita diajari menabung adalah jalan menuju kaya? Sayangnya, zaman sudah berubah. Dan kalau kamu masih berpikir menabung adalah cara jadi kaya, kamu sedang dalam jalan lambat menuju kemiskinan. Di video ini kita akan bahas kenapa menabung bisa bikin kamu miskin, kesalahan umum soal menabung, dan strategi uang yang benar agar kamu bisa benar-benar kaya. Dulu orang tua kita bisa kaya dengan menabung. Kenapa? Karena inflasi rendah. Bunga tabungan tinggi bisa 10-12% di tahun 90-an. Gaya hidup sederhana, harga rumah terjangkau, tidak ada godaan e-commerce, lifestyle, dan kredit online. Menabung saat itu masuk akal karena nilai uang tetap tinggi. Tapi sekarang inflasi meningkat, bunga tabungan anjlok, dan gaya hidup konsumtif naik drastis. Tapi realita tabungan sekarang berbeda. Bank saat ini memberikan bunga tabungan sekitar 0,5% sampai 1% per tahun. Sementara inflasi Indonesia bisa 3-6% per tahun. Artinya, setiap tahun nilai uang kamu menyusut, bukan bertambah. Menabung 100 juta hari ini, nilainya mungkin hanya setara 80 jutaan dalam 10 tahun. Jika hanya disimpan dan tidak diinvestasikan. Tabungan bukan lagi tempat untuk tumbuhkan uang, tapi hanya parkiran sementara. Contoh kasus, bayangkan kamu punya 100 juta, kamu tabung di bank biasa. Setelah 10 tahun, kamu dapat bunga 1% per tahun. Artinya, uangmu tumbuh jadi sekitar 110 jutaan. Tapi jika inflasi tahunan 4%, maka daya beli uangmu turun. Nilai real uangmu setelah 10 tahun hanya sekitar 6% dari awal. Artinya, menabung sama dengan rugi pelan-pelan. Menabung tetap penting, tapi hanya untuk hal ini. Dana darurat, emergency fund, kebutuhan jangka pendek, 3-6 bulan ke depan, target yang tidak bisa diubah. Misalnya nikah, melahirkan, dan lain-lain. Jadi bukan berarti menabung salah, tapi menabung untuk tujuan jangka panjang dan berharap kaya dari situ, itu keliru besar. Jadi, orang kaya tidak menyimpan uang. Mereka memutarkan uang. Mereka paham bahwa uang yang diam sama dengan menyusut. Uang yang aktif sama dengan bertumbuh. Mereka membeli aset yang bisa menghasilkan uang seperti properti yang disewakan, saham yang memberi dividen, usaha yang terus berkembang, bahkan konten digital yang bisa menghasilkan royalti. Berikut instrumen yang bisa jadi alternatif menabung. Reksadana pasar uang, aman dan lebih tinggi dari bunga tabungan. Saham untuk jangka panjang bisa hasilkan dividen dan capital gain. Properti meskipun mahal, tapi nilainya tumbuh dan bisa disewakan. Emas, pelindung nilai uang dari inflasi. Bisnis, punya risiko, tapi potensi untung besar. Aset digital, seperti kursus, e-book, video, aplikasi, dan lain-lain. Ilmu dan keterampilan, investasi ke diri sendiri untuk hasil jangka panjang. Idealnya, kamu bagi uang jadi 4 bagian. 20% untuk tabungan dan dana darurat. 30% untuk kebutuhan hidup. 30% untuk investasi jangka panjang. 20% untuk pengembangan diri dan relasi. Jadi uangmu tidak hanya disimpan, tapi juga ditumbuhkan dan dikembangkan. Menabung bukan jalan pintas. Kaya itu bukan hasil dari menabung doang, tapi dari disiplin membangun aset, konsisten belajar, dan upgrade ilmu. Mengelola uang dengan benar, fokus pada hasil jangka panjang, bukan kenyamanan sesaat. Sekarang kamu tahu kenapa menabung bisa bikin miskin. Bukan karena menabung salah, tapi karena hanya menabung dan berharap jadi kaya adalah kesalahan.
uangmu layak bertumbuh. Bukan disimpan mati-matian. Kalau kamu serius mau jadi kaya, mulai cari cara supaya uangmu kerja untuk kamu. Karena saat kamu tidur, orang kaya tetap menghasilkan uang. Pertanyaannya, uangmu kerja buat kamu atau kamu terus kerja buat uang? Terima kasih sudah nonton. Subscribe channel Langkah Kaya untuk belajar pola pikir dan strategi finansial lainnya.